Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Durian. Pada pertemuan kita kali ini di mata kuliah pengantar ekonomi, kita akan membahas topik mengenai harga pasar. Bagaimana harga pasar itu? Baiklah, kita mulai perkuliahan kita kali ini. Pengertian harga pasar. Sebagai makhluk ekonomi, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pemenuhan kebutuhan itu, sejumlah kegiatan transaksi jual-beli sudah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan tersebut beragam dan wujud benda yang dibutuhkan pun memiliki kualitas yang beragam pula. Dalam transaksi jual-beli, terdapat penerapan konsep permintaan, penawaran, dan harga pasar. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen untuk dibeli pada tingkatan harga dan waktu tertentu. Pada hukum permintaan, dinyatakan bahwa ketika suatu harga produk atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga produk atau jasa yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual pada tingkatan harga dan waktu tertentu. Pada hukum penawaran, dinyatakan bahwa semakin tinggi harga produk atau jasa, semakin tinggi pula jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga produk atau jasa, jumlah produk atau jasa yang ditawarkan semakin sedikit. Sekarang kita masuk kepada pengertian harga pasar. Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli atau produsen dan konsumen, di mana kesepakatan itu diperoleh melalui proses tawar-menawar. Harga pasar terbentuk dari adanya permintaan dan penawaran, serta akan mencapai titik seimbang jika jumlah produk atau jasa yang diminta sama dengan jumlah produk atau jasa yang ditawarkan. Itu adalah pengertian tentang harga pasar. Sekarang kita melihat dari sisi fungsi, fungsi harga. Harga adalah hal yang harus dibayarkan oleh konsumen sebagai pengimbang atas produk atau jasa yang dibelinya. Fungsi utama harga adalah sebagai alat ukur nilai suatu produk atau jasa. Selain itu, ada beberapa fungsi harga secara umum, yaitu 1. Sebagai alat bantu dalam aktivitas transaksi, di mana harga yang sudah ditetapkan akan mempermudah proses jual beli. Yang kedua, fungsinya adalah penetapan harga yang tepat akan memberikan keuntungan bagi penjual atau produsen. Fungsi ketiga menjadi salah satu acuan bagi pembeli atau konsumen dalam menilai kualitas suatu produk atau jasa.
Dan fungsi yang keempat, membantu pembeli atau konsumen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan manfaat produk dan daya beli konsumen. Sedangkan pengertian dari harga pasar sendiri adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen sebagai penawaran dengan konsumen sebagai permintaan. Harga pasar juga biasanya disebut sebagai harga keseimbangan. Ada 3 cara yang digunakan untuk menunjukkan keadaan keseimbangan harga pasar. Yaitu yang pertama adalah menggunakan angka, yang kedua menggunakan kurva permintaan dan penawaran, dan yang ketiga menentukan secara matematik. Sedangkan dalam dunia saham, harga pasar merupakan harga yang hanya bisa ditetapkan di bursa efek bagi saham perusahaan publik atau sebagai estimasi harga untuk perusahaan yang tidak memiliki saham. Dalam bursa saham, angka dari harga pasar berubah setiap hari. Perubahan ini ada sebagai respon terhadap hasil aktual dari pasar secara keseluruhan atau sektoral di dalam indeks bursa saham. Selain itu, perubahan harga pasar yang seringkali tidak menentu menunjukkan upaya manajemen yang menjamin harga sebaik mungkin dalam situasi apapun. Setelah kita mempelajari tentang fungsi, sekarang kita masuk ke proses terbentuknya harga pasar. Proses terbentuknya harga pasar ditentukan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama adalah adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli pada suatu pasar. Harga pasar terjadi disebabkan oleh adanya kesepakatan harga produk atau jasa antara penjual dan pembeli dalam suatu waktu tertentu. Yang kedua, ditentukan oleh apabila pada harga tertentu, jumlah permintaan dan jumlah penawaran suatu produk atau jasa adalah sama, karena harga pasar tersebut juga harga keseimbangan. Yang ketiga adalah adanya kekuatan permintaan dan penawaran yang akan membentuk harga pasar apabila berada dalam keseimbangan atau jika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Setelah kita mempelajari prosesnya, kita lihat sekarang tujuan penetapan harga pasar. Permasalahan mengenai harga sangat melekat dan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan harga memegang peranan penting melalui penetapan harga, kelayakan dan kualitas suatu produk atau jasa dapat terlihat jelas dari nilai ekonominya. Jadi tujuan dari penetapan harga adalah kita rangkum. Yang pertama, mencapai target usaha. Tujuan yang kedua adalah mendapatkan laba penjualan. Tujuan yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan produk suatu produk atau jasa. Ya, mengembangkan produksinya. Dan tujuan yang keempat, meluaskan target pemasaran. Karena dengan terjadi transaksi jual beli, biasanya akan secara otomatis
berkembang informasi tentang produk yang kita tawarkan. Kemudian pertimbangan penetapan harga pasar. Tentunya penetapan harga yang diterapkan setiap orang berbeda-beda, tergantung pada jenis produk atau jasa, lingkungan, dan profesi. Berikut adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan harga pasar. Antara lain, yang pertama bagi pedagang menengah. Harga beli dan pemasaran terdiri dari transportasi, penyimpanan, penguatan, resiko, biaya lain, dan keuntungan yang diinginkan. Itu adalah komponen dari harga. Yang kedua bagi pedagang pengecer. Jadi pertimbangan penetapan harga oleh pedagang pengecer. Harga beli dan pemasaran terdiri dari pungutan, pendinginan, dan biaya lain. Untuk anggaran biaya produksi, penetapan harga per unit produk yang dihasilkan dapat dihitung dari bahan baku, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku hingga siap digunakan termasuk biaya angkut, penyimpanan, dan operasional. Biaya tenaga kerja, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa tenaga kerja atau SDM, diberikan secara langsung dalam satuan uang, yaitu gaji atau upah. Kemudian komponen biaya selanjutnya adalah biaya overhead pabrik, yaitu semua biaya pabrik yang dikeluarkan untuk biaya-biaya lain yang tidak bersinggungan langsung dengan biaya proses produksi, termasuk biaya yang bersifat tidak terduga. Kemudian rumus keseimbangan pasar. Rumus keseimbangan pasar merupakan sebuah harga di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ini sudah kita singgung tadi di awal ya. Dengan kata lain, jumlah produk yang ingin dibeli konsumen sama dengan jumlah yang ingin dijual produsen. Harga pasar atau harga keseimbangan adalah tingkat harga ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual sama dengan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli. Pada kondisi itulah, harga pasar dinilai dalam keadaan seimbang atau equilibrium. Kemudian rumus keseimbangan pasar. Seimbang berarti harga yang disepakati penjual dan pembeli yang terletak pada titik potong antara kurva permintaan dan penawaran. Ini kurva permintaan dan penawaran sudah kita bahas pada pertemuan sebelum ini. Dan ini adalah lanjutan dari pembahasan minggu kemarin. Selain itu, variabel harga pasar pada sumbu vertikal dan variabel kuantitas pada sumbu horizontal. Jika kurva permintaan dan kurva penawaran berpotongan pada satu titik, titik tersebutlah yang dinamakan harga keseimbangan pasar. Jadi harga keseimbangan pasar adalah titik potong antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Cara menghitung harga keseimbangan pasar dapat dilakukan melalui 3 metode, yaitu menggunakan tabel, perpotongan garis kurva, dan menggunakan rumus pendekatan fungsi matematika. Namun pada pembahasan kali ini,
hanya akan dijelaskan contoh kasus perhitungan dengan menggunakan rumus pendekatan fungsi matematika untuk menghitung harga keseimbangan pasar. Rumus keseimbangan pasar, rumus keseimbangan harga pasar adalah Q besar D sama dengan Q besar S, atau P besar D dan P besar S. Atau D sama dengan QS atau PD sama dengan PS. QD adalah jumlah barang yang diminta atau quantity demand, Sedangkan QS adalah jumlah barang yang ditawarkan atau quantity supply. Sedangkan PD adalah harga barang yang diminta atau price demand. Dan PS adalah harga barang yang ditawarkan atau price supply. Jadi rumus harga pasar adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Jadi kita mau melihat dari kuantitinya bisa atau dari harganya juga bisa. Cara menghitung harga keseimbangan pasar dapat dilakukan melalui 3 metode, yaitu menggunakan tabel, perpotongan garis kurva, dan menggunakan rumus pendekatan fungsi matematika. Kita contoh ya. Yang pertama, diketahui fungsi permintaan, dan langkah pertama adalah ketahuilah fungsi permintaan dan penawaran. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 60 minus P. Dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 7P minus 100. Untuk menentukan harga dan jumlah keseimbangannya adalah dengan menerapkan rumus keseimbangan terlebih dahulu. Jadi yang pertama, cara menghitung harga keseimbangan pasar, yang pertama adalah harus diketahui dulu fungsi permintaan dan penawarannya. Di sini dicontohkan QD, atau quantity demand adalah 60 minus P. Artinya jumlah yang diinginkan atau jumlah yang diminta fungsinya adalah 60 minus P. Dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 7P minus 100. Artinya kuantiti yang ditawarkan atau QS, quantity supply-nya adalah rumusnya 7P minus 100. Fungsinya seperti itu. Selanjutnya langkah kedua bagaimana? Oh, ini masih langkah pertama ya. Kita turunkan dulu. Persamaannya tadi adalah QD sama dengan QS. Itu adalah rumus baku tentang keseimbangan pasar atau harga pasar. Di mana QD adalah 60 minus P dan QS sama dengan 7P minus 100. Sehingga turunan rumusnya berikutnya atau turunan fungsinya adalah 60 minus P sama dengan 7P minus 100. Selanjutnya kita selesaikan secara matematika. Yang mengandung variabel P kita jadikan 1. Jadi minus P minus 7P sama dengan minus 100 minus 60. Ingat, kalau kita pindah ruas, maka nilainya akan menjadi kebalikan. Seperti 60 tadinya nilainya positif, kita pindah ke ruas kanan menjadi minus 60. 7P tadinya positif, kita pindah ke ruas kiri menjadi minus 7P. Sehingga minus P minus 7P itu sama dengan minus 8P. Adalah sama dengan minus 100 minus 60 sama dengan minus 160. Sehingga P sama dengan minus 160 dibagi minus 8. Atau P sama dengan 160 dibagi 8. Ketemunya adalah 20. Jadi kita tahu bahwa price yang diminta atau price keseimbangan, harga keseimbangannya ada pada
angka 20. Selanjutnya langkah kedua adalah harga keseimbangan diperoleh berdasarkan rumus tersebut, diperoleh harga P atau price keseimbangannya adalah 20. Maka untuk mencari jumlah Q-nya atau kuantiti yang diminta atau ditawarkan, keseimbangannya adalah dengan memasukkan nilai harga ke salah satu fungsi yang sudah diketahui. Kita contohkan di sini, kita ambil yang QD sama dengan 60 minus P. Maka QD sama dengan 60 minus 20, maka QD ketemu 40. Jadi keseimbangan pasarnya di harga 20, jumlah barangnya 40. Saya kira itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai harga pasar. Semoga bisa dipahami. Nanti kita akan mencoba contoh-contoh berikutnya untuk bisa lebih mematangkan kita dalam menghitung jumlah atau menghitung harga keseimbangan, yaitu harga pasar. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, like dan share kepada orang lain. Siapa tahu yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat juga kepada orang lain. Kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian, silahkan berkomentar pada kolom komentar sebagai bukti kehadiran kuliah kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.